Jadi sorotan setidaknya dalam 2 bulan terakhir ada 3 tahanan yang tewas dalam sel polisi. Ada yang diduga dianiaya sesama tahanan, ada juga dikatakan bunuh diri dalam sel. Kok bisa ya? Padahal kan ditahan di tahanan polisi. Ya yang tanggung jawab harusnya polisi, dijaga polisi. Nah kalau udah kayak gini, siapa yang salah? Nah, yang lagi ramai dibahas oleh netizen, ini ada satu tahanan tersangka curanmor bernama Oki meninggal dunia saat ditahan di Mapolresta Banyumas. Awalnya keluarga mendapat informasi Oki meninggal dunia karena sakit, tapi keluarga menduga adanya sejumlah kejanggalan karena ada luka di tubuh Oki. Keluarga pun melapor dan jasad Oki diotopsi. Dari hasil otopsi dan pemeriksaan polisi, faktanya Oki meninggal dunia akibat dianiaya sesama tahanan. Saat ini sudah ada 10 tahanan yang dijadikan tersangka dan menunggu pelimpahan berkas ke kejaksaan. Tapi kasus ini tidak berhenti sampai di situ. Kasus ini berbuntut panjang. Polda Jawa Tengah turun tangan atas kasus tewasnya tahanan di sel itu. 11 orang anggota polisi pun juga diperiksa. Hasilnya 4 polisi ditetapkan sebagai tersangka karena sudah cukup bukti pidana. Jika yang kita lakukan memang benar, di sana terjadi adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Jadi meninggalnya itu satu, karena 10 orang tahanan dalam sel telah kita tetapkan tersangka, yaitu masyarakat. Kemudian sudah kita lempahkan tahap 1 yang menunggu tahap 2. Sedangkan kepada anggota, itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini, pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin. Kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali, 4 orang anggota, di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Dan ternyata dalam 2 bulan ini setidaknya ada 3 tahanan yang tewas saat di dalam sel polisi. Selain kasus yang terjadi di Banyumas, ada juga kasus yang sama hampir serupa terjadi di Pandeglang dan juga Depok. Seorang tahanan kasus pencabulan terhadap anaknya sendiri, AR, tewas dianiaya sesama tahanan di Polres Metro Depok. Peristiwa terjadi 8 Juli lalu. 8 tahanan jadi tersangka. Motifnya para tahanan lain kesal atas tindakan AR terhadap anaknya sendiri. Polisi pun membantah motif dari para tahanan adalah masalah pungutan di dalam sel. Lain lagi kasus yang terjadi di sel Polres Pandeglang. Seorang tahanan dikatakan bunuh diri di dalam sel. Dari hasil pemeriksaan jasad pemuda yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang itu tidak ditemukan luka kekerasan. Diduga ia bunuh diri akibat depresi atas sanksi yang dijalaninya. Ada yang diduga tewas akibat dianiaya sesama tahanan. Ada juga diduga bunuh diri di dalam sel tahanan polisi. Ini yang jadi pertanyaan publik yang menjadi sorotan. Mengapa bisa terjadi hal tersebut di dalam suatu sel tahanan polisi? Bagaimana pengawasan terhadap para tahanan? Apakah benar ada kelalaian petugas sampai diduga adanya pembiaran terkait hal ini? Apakah jumlah tahanan tidak sebanding dengan petugas yang ada? Nah, terkait kasus-kasus yang ada, IPW pun mendesak Polri untuk mengevaluasi hal itu. Tanggung jawab keamanan dan keselamatan tahanan itu menjadi tanggung jawab kepolisian. Dalam hal ini adalah petugas tahanan, ya, baik kepala tahanan, perwira jaga maupun petugas jaga. Nanti akan dilihat kualifikasinya. Nah, apabila bahkan dalam peraturan tersebut, petugas jaga itu harus cermat mengamati dan meneliti keadaan tahanan dari saat ke saat. Jadi tidak ada alasan bahwa apabila ada seorang tahanan katakanlah bunuh diri, ya, dia kemudian bilang tidak tahu. Apalagi kalau ada penganiayaan oleh sesama tahanan. Nah, yang terjadi karena sering adanya pembiaran, tidak menghormati hak asasi manusia. Orang sudah main tangkap sudah pasti bersalah, ya. Kalaupun orang itu bersalah, ya jangan diperlakukan tidak manusiawi, ya. Karena dia punya potensi bisa tobat, ya, atau bahkan bisa saja itu salah tangkap.
ya. Jadi di sini dituntut profesionalisme dan sanksi keras. Ini ya, evaluasinya sanksi keras. Melihat 3 fenomena ini ya, bukan tidak mungkin ada juga di tempat lain yang tidak terekspos. Dalam 2 bulan ini dengan adanya 3 ini, saya melihat ini bisa menjadi kecenderungan ya, arogan, sewenang-wenang. Oleh karena itu, IPW mendorong Pak Kapolri mengingatkan jajaran satuan di bawahnya kepada Kapolda untuk memperhatikan Perkap nomor 4 tahun 2005 tentang penanganan tersangka yang sedang ditahan. Peristiwa sudah terjadi, lalu seperti apa kemudian sanksi pidana bagi polisi yang diduga lalai dalam perlindungan terhadap para tahanan? Oke, bagi seseorang yang masuk ke dalam satu proses penegakan hukum, maka ketika dilakukan upaya paksa dalam hal ini penahanan, maka ketika dia ada di dalam tahanan, apakah itu tahanan penyidik, penuntut umum, atau tahanan pengadilan, maka instansi-instansi itu harus bertanggung jawab terhadap keamanannya. Karena penahanan tidak memberikan kewenangan kepada instansi itu untuk mematikan atau untuk menyengsarakan orang lain. Nah, karena itu ketika ada tahanan meninggal ya di satu institusi penegakan hukum, apakah itu di penyidikan atau penuntutan atau di pengadilan, maka institusi itu harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab terhadap kematian yang terjadi terhadap tahanan itu. Evaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan dalam tahanan, mulai dari kapasitas tahanan, sistem pengawasan hingga prosedur penjagaan. Sanksi tegas harus diberikan kepada siapapun yang salah, sesama tahanan ataupun aparatnya. Gimana?